kasih buat waktunya hari ini, pagi ini bisa, ada di dalam, Teams meeting. Jadi, perkenalkan sebelumnya nama saya Francisca Pranata, saya dari, tim Microsoft Business Solution di VB Cloud, di mana, untuk, fokus produk Microsoft itu, di-carry sama saya. Any produk Microsoft gak cuman Teams, tapi mulai dari Azure, mulai dari Office 365, semuanya itu saya yang handle untuk produk Microsoft ini. Oke, saya langsung menuju pada topik hari ini, yaitu mengenai boost your productivity and video call conferencing tips and trick untuk work from home atau bekerja dari rumah. Seperti yang kita tahu akhir-akhir ini, kondisi sekarang ini kan lagi sangat tidak memungkinkan untuk kita bekerja face to face, ketemu langsung dengan orang-orang sekantor. Tapi dengan adanya teknologi dan juga tools-tools yang bisa kita gunakan untuk komunikasi supaya tetap lancar di dalam work from home. Saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi kira-kira bagaimana sih tips-tipsnya, apa sih yang bisa kita gunakan, kemudian bagaimana supaya komunikasi kita tetap berjalan lebih lancar lagi ketika di dalam conferencing call atau misalnya video call, sehingga produktivitas tetap terjalin dan juga kerja kita bisa lebih maksimal lagi. Oke, jadi itu sekilas perkenalan dari saya. Saya lanjut. Oke, memasuki era sekarang, jadi kan di dalam satu organisasi itu pasti banyak yang namanya macam-macam generasinya tuh Gen Y, milenial dan segala macam, sangat banyak, sangat beragam dalam satu organisasi. Tapi saat ini harus memungkinkan untuk kita bekerja sama gitu. Kita harus ada di dalam sebuah tim gitu. Karena menurut data 80% karyawan itu bekerja pasti collaborate, pasti di dalam tim. Nggak mungkin ada yang nggak mungkin sekarang atau jarang sekali sekarang bekerja itu individual. Pasti ada team base, misalnya tim marketing, tim produk, tim support dan lain sebagainya itu pasti dibentuk dalam tim. Bahkan di dalam satu tim mungkin ada tim kecil-kecil lagi di dalamnya, sehingga mengharuskan setiap employee itu harus bekerja sama gitu. Dan juga ada satu fakta yang bilang bahwa 72% secara global ini data secara global 72% pekerja itu pasti akan bekerja secara remote atau bekerja secara online di 2020 gitu. Padahal data ini udah lama dibuat, tetapi kayak kita melihat sekarang bahwa terbukti gitu, sangat terbukti bahwa mulai dari 2020 ini semenjak ya pandemik virus corona ini bahwa mengharuskan kita sebagai pekerja itu bekerja secara online gitu. Nah, jangan sampai dengan adanya pandemik ini jadi penghambat kita untuk kita lebih produktif, untuk kita tetap bekerja seperti biasanya gitu. Seperti itu. Jadi teamwork trend sekarang itu sudah tidak bisa lagi bekerja untuk secara individual, tetapi bekerja secara tim. Oke, jadi apa yang bisa kita lakukan gitu supaya produktivitas tetap terjalin, supaya komunikasi juga bisa tetap lancar. Oke. Nah, jadi hari ini saya mau jelasin lebih dalam lagi mengenai Microsoft Teams. Jadi ini merupakan salah satu tools dari Microsoft, part of Office 365, di mana Microsoft Teams ini bisa membantu kita, bisa dijadikan tools untuk berkomunikasi secara internal dan secara advance. Nah, untuk Microsoft Teams ini sendiri, kita bisa melakukan one-on-one, misalnya kita chatting seperti biasa, mirip-mirip WhatsApp sih sebenarnya, atau grup chat. Kita juga bisa membuat satu grup, kemudian kita komunikasi di dalamnya. Kemudian kita juga bisa melakukan online meeting, powerful online meeting, dan punya feature-feature sendiri lagi di dalam online meeting ini sendiri. Nanti akan saya jelaskan di slide-slide berikutnya. Oke, kemudian untuk Teams ini bisa juga melakukan enterprise call atau voice call ke nomor telepon biasa itu juga bisa, dan atau mungkin sesama pengguna Teams itu juga bisa. Kemudian di Teams ini kita bisa integrasikan dengan Office 365.
gitu, aplikasi Office 365. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Untuk kita sendiri di VB Cloud, so far sudah menggunakan Teams ini sebelum memang pandemik ini ada, sebelum-sebelumnya, sehingga ketika ya hari-hari ini terjadi, kita sudah tidak terlalu kaget sebenarnya, karena memang kita sudah terbiasa sebelumnya untuk melakukan kolaborasi Teams itu lewat Microsoft Teams ini, gitu, sehingga komunikasi bisa tetap jalan. Oke, kemudian saya lanjut untuk Teams ini sendiri. Jadi ini merupakan salah satu tools yang benar-benar lagi difokuskan dan benar-benar lagi dikembangkan oleh Microsoft, sehingga ini merupakan salah satu tools bisnis app yang growing-nya itu begitu cepat gitu. Sorry. Growing-nya itu begitu cepat karena memang banyak yang membutuhkan, banyak yang perlu untuk tools seperti ini. Nah, kalau mau dilihat di datanya dari historinya Microsoft, ada sekitar 500.000 lebih organisasi itu sudah menggunakan Teams di seluruh dunia. Gitu, sekitar 500.000, dan jumlahnya lumayan banyak sekali. Dan juga sekitar 100 big company di seluruh dunia itu juga sudah menggunakan Teams. Jadi betul-betul ini sudah diterapkan oleh company-company besar di seluruh dunia dan juga khususnya di Indonesia. Seperti itu. Kemudian di Teams ini juga bisa support up to sampai dengan 44 bahasa di seluruh dunia gitu. Jadi bisa memudahkan customer-customer untuk dalam penggunaannya gitu. Kalau misalnya ada kesulitan di dalam berbahasa Inggris, misalnya dia bisa pakai bahasanya masing-masing. Cuman kalau Indonesia harusnya sih udah ada yang bahasa Indonesia gitu. Oke, jadi itu Teams bisa support any language. Kemudian untuk Teams ini sendiri juga sudah mempunyai 10.000 user yang aktif dalam 150 perusahaan. Gitu. Jadi bisa dalam satu company itu mostly rata-rata, terutama company-company yang gede ya, dia akan menganjurkan orang-orangnya itu untuk memakai Teams, sehingga komunikasi nggak lagi dilakukan di luar aplikasi yang lain gitu, sehingga informasi juga bisa lebih tetap terjaga gitu, harus pakai Teams ini. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit mengenai demo dari Teams ini sendiri, bagaimana cara penggunaannya, menu-menu features-features apa saja yang kita bisa gunakan di dalam Teams ini sehingga semua bisa digunakan dengan baik. Setelah ini saya ada sedikit video. Mohon maaf, ternyata suaranya tidak bisa keluar, jadi nanti saya akan menjelaskannya langsung. Oke. Bentar. Oke. Jadi ini introduction about Teams. Jadi kita mulai dari Teams. Jadi di sini punya menu Teams. Oke, jadi di dalam menu Teams ini kita punya banyak channel. Kemudian kita bisa create channel ini dari topik. Kita bisa create untuk topiknya, misalnya kalau ada project-project tertentu, misalnya ini kan tim marketing atau misalnya tim finance, di dalam itu kan pasti ada discussion yang akan dilakukan. Nah, ini di-create di dalam channel. Seperti itu. Oke. Nah, jadi di dalam channel itu pun kita juga bisa kita juga bisa mengirim misalnya kalender, kita mau info ke orang-orang yang dalam tim tersebut untuk melakukan meeting, kita juga bisa mengirim kalender. Kemudian kita juga bisa melakukan group chatting, online chatting di sini, di dalam Teams-nya. Kemudian kita juga bisa share file, seperti ini. Nah, kemudian di sini ada tab-tabsnya. Ada tab untuk file, kemudian tab untuk aplikasi-aplikasi yang lainnya yang bisa kita integrate di Teams. Nah, ini kalau kita mau lakukan online meeting, cukup tadi kita klik yang di bawah ini.
Meet now. Kemudian kita juga bisa lakukan content sharing, kita bisa share file, share desktop, dan juga bisa record meetingnya. Oke. Kita bisa share file Power BI juga. Jadi ketika diklik Power BI-nya itu dia langsung nge-refer ke aplikasi Power BI. Tapi masih di dalam dashboard Teams ini. Oke, saya jelaskan sedikit. Jadi kalau untuk menu files ini, kita bisa lihat file-file apa aja yang di-share di dalam satu dashboard Teams ini, gitu. Terutama khususnya file yang kita bisa cek. Karena di Teams ini kita bisa membuat restriction, jadi orang-orang ini aja yang bisa lihat filenya. Seperti itu. Oke, ini kalau kita mau new chat, mau chat dengan orang lain di dalam organisasi kita atau di luar organisasi kita juga bisa. Oke, kita bisa lakukan video call juga langsung. Oke, nah ini nah maksudnya di sini adalah saya balik lagi, sorry. Nah di dalam Teams ini juga bisa untuk Teams call-nya bisa terintegrasi dengan Cloud PBX. Jadi namanya Cloud PBX sehingga melalui Teams kita bisa calling telepon ke nomor biasa, nomor telepon lokal seperti itu. Atau misalnya kita mau hubungi customer kita atau kita mau kontak orang-orang yang mungkin tidak menggunakan Teams, itu juga bisa lewat Teams ini. Tetapi Teams ini harus diintegrasikan dulu dengan Cloud PBX atau PTSN sehingga dia akan tersambung dengan nomor lokal dan bisa routing untuk call ke nomor lokal itu tersebut. Walaupun dia nggak pakai Teams. Oke, untuk di Teams ini sendiri, dia bisa integrate dengan Outlook kalender. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu sudah pakai Outlook dan juga biasa menggunakan kalendernya, nah itu bisa integrate ke sini. Gitu. Setiap kalender meeting yang ada di Outlook kalender juga akan muncul di sini. Seperti itu. Jadi misalnya ini ada list agendanya, ada meeting-meeting semua. Kemudian kalau kita sudah mau join, kita tinggal klik join, klik dia langsung otomatis masuk ke meeting. Seperti itu. Oke, kita juga bisa create meeting dari sini, nggak harus ke Outlook. Kita bisa lihat juga mana message yang belum di-read. Nah, yang lebih serunya lagi adalah Teams ini dia bisa integrate, tadi kan seperti saya bilang, integrate dengan aplikasi lain, sehingga ini dia mau coba untuk cek weather atau cuaca di kota Seattle. Dan bisa langsung muncul sekitar 67 derajat Fahrenheit. Seperti itu. Jadi sangat gampang, sangat cepat, nggak perlu buka tab-tab yang lain, cukup di dalam satu dashboard ini kita bisa buka semuanya. Oke, nah ini untuk Teams-nya kita bisa buka melalui mobile aplikasi. Seperti itu. Tidak cuma di laptop, di handphone juga bisa. Oke. Itu sekilas tentang Teams. Untuk features-nya. Oke, jadi saya lanjut. Ini sebenarnya lanjutan dari yang tadi saya present demokan. Untuk Teams ini bisa terdiri dari beberapa chat yang ada di dalam satu channel gitu. Seperti yang tadi saya bilang, channel itu bisa kita create tergantung topik yang ingin dibicarakan, dan juga di Teams ini support untuk secure private channel. Maksudnya apa? Jadi nanti admin yang ada di dalam Teams ini dia bisa melakukan batasan, misalnya untuk yang channel ini hanya boleh dilihat oleh BOD, misalnya leader-leader, itu juga bisa dilakukan. Atau misalnya file-file ini cuma file-file tertentu cuma bisa dilihat oleh tertentu, itu juga bisa dilakukan oleh admin yang ada di tim.
Kemudian juga bisa sebenarnya seperti chat biasa, ada GIF-nya, ada meme-nya, ada stiker. Jadi lengkap semuanya sudah ada di sini. Ini untuk chatnya. Oke. Kemudian untuk meetingnya sendiri, tadi seperti saya bilang kita bisa melakukan meeting online, kita bisa video call bertatap muka, dan untuk Teams ini sendiri, untuk ketika kita mau melakukan Teams meeting di internal ataupun ke eksternal, itu bisa up to 250 users yang join di dalam satu Teams meeting. Tetapi kalau misalnya Bapak Ibu butuh yang lebih banyak lagi usernya yang join, itu bisa mengaktifkan features live event namanya. Jadi features live event itu kita bisa menginvite user-user di luar walaupun di dalam organisasi sampai dengan 10.000 user yang bisa join di dalam Teams ini. Seperti itu. Cuman ya untuk live event terbatas karena memang hanya moderator dan juga mungkin hanya moderator dan juga presenternya yang bisa melakukan mute, yang bisa melakukan yang bisa mute dan juga bisa sharing konten seperti itu. So, jadi sangat berguna banget untuk ketika kita mau melakukan webinar seperti ini, kita mau melakukan live sharing, kita bisa pakai features live event yang ada di Teams ini. Seperti itu. Oke. Untuk yang calling, ini yang tadi seperti saya bilang, dia bisa terintegrasi dengan Cloud PBX, sehingga bisa melakukan direct routing. Seperti itu ke nomor telepon lokal. Oke. Untuk ini yang tadi saya bilang bisa terintegrasi dengan Office 365 application, yaitu mulai dari SharePoint, OneNote, Power BI, dan sebagainya. Sehingga ketika misalnya kita mau taruh dokumen Excel yang harus diisi oleh beberapa orang, nah itu kita bisa lakukan langsung di dalam Teams. Tinggal kita upload filenya, kemudian kita upload di dalam channel, yang tadi ini seperti ini contohnya marketing, kita upload file Excel maupun PowerPoint. Nanti orang-orang di dalam channel ini bisa ikut untuk edit bersama-sama untuk dokumen ini. Seperti itu. Jadi dia sudah tidak perlu buka another tab buat SharePoint sendiri lagi. Jadi langsung di sini. Seperti itu. Oke, kita juga bisa tag orangnya untuk yang mau join untuk edit-edit dokumen di sini. Oke, nah yang menarik dari Teams lagi adalah Teams ini nggak hanya support untuk extend aplikasi yang aplikasinya Microsoft gitu, tapi dia juga bisa extend ke aplikasi di luar aplikasinya Microsoft. Contohnya misalnya di sini seperti Adobe Creative Cloud, kemudian Jira, kemudian Adobe Sign, Evernote, dan segala macam. Banyak aplikasi yang disupport untuk kita bisa masukkan ke dalam Teams ini. Jadi tujuannya apa? Untuk bisa membantu user-user yang mungkin sebelumnya sudah memakai aplikasi di luar Microsoft gitu. Kayak misalnya contoh ada beberapa di customer kami, IT-nya itu menggunakan Jira Productivity juga. Menggunakan Jira untuk internal mereka. Nah, mereka bisa extend aplikasi Jira mereka ke dalam sini. Sehingga nanti mereka bisa menggunakan aplikasi ini dan juga bisa berkomunikasi juga lewat Teams ini gitu, sehingga nggak perlu banyak-banyak aplikasi lagi gitu. Jadi dia bisa support banyak aplikasi di luar Microsoft juga gitu. Di dalam Microsoft juga iya, contohnya seperti Dynamics tadi, Office 365 juga bisa seperti itu. Jadi saya lanjut untuk Teams ini. Biasa kan customer bertanya-tanya untuk security-nya seperti apa ketika kita menggunakan Teams ini, compliance-nya seperti apa. Jadi untuk Teams ini sudah dilengkapi dengan feature-feature security yang sudah proven. Jadi dia sudah dapat bermacam-macam compliance macam-macam compliance yang ada di seluruh dunia gitu. Terus kemudian dia juga bisa sudah include di dalam Teams itu sudah include e-discovery. E-discovery itu kayak kalau misalnya kita mau cari konten yang ada di dalam Teams tapi tetap secure, tetap aman gitu. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan data loss prevention.
Jadi kalau misalnya ada data yang nggak sengaja sengaja untuk misalnya ada dari internal misalnya mau keluarkan data tersebut di luar organisasi dia, nah itu dia bisa track data loss prevention ini. Even dibilang dalam chat pun dia bisa track, dan juga di dalam conversation. Kemudian kita juga bisa aktifkan multi-factor authentication, atau bisa dibilang MFA, multi-factor authentication, untuk kita sendiri di internal di VB Cloud sendiri, untuk semua aplikasi Office, Teams, itu kita sudah menerapkan multi-factor authentication ini. Tujuannya apa? Supaya mencegah orang lain menggunakan aplikasi kita, orang lain menggunakan user ID kita. Sehingga nanti ketika kita mau login ke Teams, ya dia akan ada double authentication, misalnya lewat handphone, lewat SMS, itu juga bisa seperti itu. Jadi menjaga usernya tetap aman, tapi juga tetap bisa bekerja secara lebih produktif. Seperti itu. Oke, jadi ini tim sudah dilengkapi dengan built-in security, jadi sudah ada di dalamnya. Kemudian compliance-nya juga sudah ada. Kalau mau dicek nanti ada website-nya yang lebih lengkap, compliance apa yang sudah certified di aplikasi Teams ini. Oke, saya lanjut. Untuk Microsoft Teams devices. Jadi untuk Teams ini kita bisa build, kita bisa download, kita bisa pakai di berbagai macam device. Kemudian kita juga bisa pakai headsetnya, kemudian ada mobile phone-nya, PC itu bisa support. Kemudian untuk kalau misalnya dipakai di organisasi, kalau misalnya di dalam satu ruangan meeting, kita butuh meeting dengan orang lain, tapi kita mau di dalam kantor, itu bisa menggunakan conference room phone. Seperti itu. Jadi cuman untuk share device ini kita perlu cek terlebih dahulu apa saja device yang bisa support dan bisa comply ke aplikasi Teams. Seperti itu. Jadi sangat mudah untuk digunakan, bisa diakses dari mana saja. Untuk yang skala besar juga bisa digunakan. Oke, jadi selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai AI in Teams. Jadi untuk Teams ini sendiri juga sudah dilengkapi dengan features artificial intelligence, sehingga lebih insightful, lebih proaktif, dan juga lebih adaptif. Maksudnya lebih adaptif adalah dia bisa nge-track kondisi kita saat ini seperti apa. Nah, untuk fungsi AI ini yang bisa diterapkan adalah seperti berikut ini. Oke, nah jadi ini artificial intelligence yang bisa kita gunakan di dalam Teams, dan beberapa sudah available hari ini, sudah available, dan juga beberapa ada yang masih dalam in preview. Contohnya misalnya AI yang bisa digunakan di dalam Teams, misalnya ada salah satu features yang namanya inline message translation. Atau misalnya ketika ada user kita atau orang-orang, ketika kita meeting dengan orang-orang mungkin di luar negeri, di luar Indonesia, menggunakan bahasa yang lain, nah kita bisa langsung aktifkan feature translate ini. Kayak misalnya di sini bahasa Arab, kita bisa translate, kemudian kita bisa pilih kita mau translate ke bahasa apa. Itu bisa, jadi sangat membantu sekali. Kemudian, nah ini yang lebih gak kalah serunya lagi, ada live caption and subtitles. Jadi untuk Teams ini ketika kita melakukan video call, ketika kita melakukan call, nah jadi dia akan muncul yang namanya live caption. Jadi ketika orang itu bicara, ketika lawan bicara kita berbicara misalnya pakai bahasa Inggris, nah nanti dia otomatis akan mentranslate bahasa yang sedang diucapkan tersebut. Misalnya orangnya ngomong bahasa Inggris, nah nanti kita tinggal pilih kita mau ditranslate dalam bahasa apa, dan itu live langsung akan ditranslate. Yang penting pengejaannya benar dan jelas, itu akan langsung tertranslate menjadi subtitle. Seperti itu. Jadi sangat membantu kita untuk meeting-meeting dengan customer mungkin yang di luar pakai bahasa Inggris atau mungkin bahasa Indonesia. Seperti itu. Kemudian untuk mobile companion mode ini, jadi kita bisa jadi kita bisa buka meeting lewat aplikasi Teams di desktop juga, terus kita mau extend di handphone, itu juga bisa. Seperti itu. Dan kemudian untuk AI di Teams sendiri,
salah satu features-nya yang lumayan banyak dipakai orang-orang adalah customized background. Jadi ketika kita, seperti yang Bapak Ibu lihat di gambar ini, ketika satu orang mau meeting, misalnya kita meeting di kafe gitu. Kalau kafe kan biasa berisikan orang lalu lalang lewat, mengganggu konsentrasi dalam meeting tersebut. Nah, jadi dia bisa aktifkan mode blur, sehingga nanti background di belakang kita itu akan blur. Dan juga nggak cuma blur, dia bisa diganti dengan foto-foto yang lain seperti itu. Oke. Bisa lanjut aja. Nah, untuk customer dari VB Cloud sendiri, kita sudah engage dengan beberapa customer yang sudah mengadopt tim ini untuk internalnya dia. Contohnya seperti Commonwealth, salah satunya seperti Commonwealth Bank. Jadi untuk Commonwealth Bank ini mereka sudah hampir semuanya menggunakan Teams untuk collaboration-nya. Bahkan mereka sampai integrate yang tadi saya bilang aplikasi-aplikasi yang mereka sudah gunakan di internal. Dan itu mereka sudah integrate di dalam Teams. Kemudian untuk salah satu antara atau PT Triai bersama juga sudah Teams. Yang duluan menggunakan adalah tim IT-nya terlebih dahulu, karena itu menurut mereka sangat membantu seperti itu untuk komunikasikan project, kemudian saling meeting itu sudah dipakai di sana. Dan kemudian juga untuk salah satu company dalam dunia penerbangan yaitu Citylink juga beberapa usernya juga sudah mengadopt Teams ini untuk dilakukan untuk melakukan komunikasi internal. Terlebih lagi untuk saat-saat sekarang ini itu pasti akan sangat dibutuhkan gitu. Dan masih banyak lagi customer-customer kita yang sudah mengadopt Teams mulai dari marketing, mulai dari kemudian sales, human resource. Jadi sangat banyak sekali industri maupun departemen yang bisa mengadopt Teams ini gitu, dan setiap departemen itu punya case-case-nya masing-masing. Kayak misalnya contohnya untuk tim marketing, jadi Teams ini kita bisa gunakan untuk deliver marketing campaign atau go to market activity seperti itu. Jadi kita bisa gunakan untuk discuss di internal, kemudian kita juga bisa blast untuk campaign-nya seperti apa. Kemudian untuk sales, nah di sales ini kita juga bisa bantu misalnya untuk sales planning, kemudian pipeline. Nah itu bisa terintegrate di dalam Teams ini. Kemudian juga untuk tim IT pastinya sangat akan membantu gitu, karena kan di tim IT itu pasti kerjanya kan per project by project. Jadi bisa create plan, kemudian dia bisa execute plan next step apa yang harus kita lakukan di dalam plan tersebut gitu. Jadi sangat banyak case-case yang bisa kita terapkan di dalam Teams ini. Di dalam dunia kesehatan, healthcare itu juga sangat bisa. Tuh. Jadi kalau di VB sendiri kita beberapa juga udah sempat bantu customer untuk kita buat semacam adoption planning. Jadi misalnya minta tolong bikinin dong Mbak, misalnya di tim marketing gimana caranya supaya kita buat channelnya seperti apa, kita buat discussionnya seperti apa sesuai dengan kebutuhan. Kemudian karena kan membangun habit di dalam satu organisasi itu memang tidak cepat dan tidak mudah, apalagi yang nggak terbiasa dengan menggunakan aplikasi seperti ini. Nah, nanti kita juga bisa bantu untuk bikin semacam planning gimana caranya supaya user-user itu bisa mau dan juga menggunakan aplikasi ini sehingga seluruh organisasi bisa berkomunikasi di dalam satu aplikasi ini. Gitu. Jadi kita bisa bantu juga untuk adoption plan-nya. Oke, selanjutnya saya akan lanjut di topik terakhir yaitu video call atau call conferencing tips dan juga trik untuk bekerja dari rumah. Karena apalagi sekarang kita sudah banyak yang work from home. Jadi saya mau kasih sedikit tips and trik aja supaya komunikasinya itu bisa berjalan dengan lancar tanpa ada hambatan, tanpa ada gangguan. Seperti itu. Oke, jadi di sini ada 7 etiket dalam conference call yang bisa kita terapkan ke diri kita masing-masing, ke company kita juga bisa. Oke, yang pertama,
Yang pertama adalah get in a quiet place, atau ketika kita mau melakukan meeting, mau itu video call, mau itu call biasa aja, nggak pakai video call, better kita ke tempat yang benar-benar sepi, sunyi gitu, jauh dari keramaian, keributan, sehingga bisa fokus, kita juga bisa fokus, orang yang mendengarkan kita juga bisa fokus juga. Seperti itu. Nah, kemudian untuk bagi kita yang misalnya yang melakukan meeting atau yang mau melakukan presentasi di dalam conference call, sebaiknya di show up early. Jadi kita datang duluan di dalam Teams, kita yang datang pertama, kemudian kita yang show up pertama kali, supaya kita bisa fokus untuk kita nggak terburu-buru, kita bisa fokus untuk melakukan presentasi kita. Oke, nah yang paling penting ini juga seperti yang tadi sudah dijelaskan di dalam rules untuk webinar kali ini, yaitu kita harus mute the line, gitu. Jadi kita mute suara kita di dalam aplikasi ini sehingga kita bisa fokus mendengarkan presenter atau orang yang sedang melakukan presentasi itu tersebut, supaya tidak mengganggu. Oke, kemudian kita juga harus untuk pay attention kepada yang membawakan presentasi ini, gitu. Jadi kita memperhatikan, kemudian kita juga hadir. Jangan sampai kita hadir, tetapi kita tidak memperhatikan, kita mengerjakan yang lain, itu akan memecah fokus. Seperti itu. Jadi betul-betul pay attention. Kalau bisa mungkin memang apa yang perlu dicatat, kita catat, sehingga kita nggak miss dari meeting yang kita lakukan di hari itu. Oke. Kemudian yang kelima, kita take note. Yang tadi seperti saya bilang, kita take note meeting yang sedang kita jalankan. Kayak misalnya ketika kita menggunakan misalnya Microsoft Teams ini, kita juga bisa langsung integrate dengan yang namanya OneNote. Jadi aplikasi OneNote Office 365. Nah, kita bisa ketika kita lagi meeting, kita bisa langsung ketik di sana apa yang misalnya jadi mau meeting kita, apa yang jadi poin-poin meeting kita. Gitu. Kemudian participate gitu. Jadi ketika kita dalam suatu conference call, sebaiknya kita berpartisipasi dengan caranya apa? Mungkin kita bisa bertanya, kita mungkin bisa melakukan interaksi seperti itu. Jadi berparticipate di dalam suatu call meeting. Kemudian yang terakhir adalah put into action what you learn immediately. Jadi setelah kita meeting, kita catat meeting kita, dan yang paling penting adalah action-nya. Next-nya apa yang harus kita lakukan? Kita melakukan follow-up meeting lebih lanjut. Jadi kita catat apa yang harus kita lakukan setelah itu. Oke, paling itu aja tips and trick dari saya. Kalau misalnya ada pertanyaan, boleh dikasih di kolom chat. Kemudian saya ada informasi sedikit buat Bapak Ibu yang hadir saat ini. Jadi dari VB Cloud kita ada melakukan promo Office 365 S1 free trial selama 6 bulan. Jadi Bapak Ibu bisa menggunakan S1 ini gitu. Jadi di dalamnya sudah termasuk Office 365, kemudian sudah termasuk juga Microsoft Teams. Jadi Bapak Ibu bisa langsung coba, bisa langsung terapkan ke company Bapak Ibu masing-masing. Dan dapatnya selama 6 bulan gitu. Dan dia bisa support banyak user juga. Seperti itu. Untuk lebih lanjut nanti bisa menghubungi saya atau Pak Hartanto juga bisa untuk mendapatkan promo ini. Baik. Oke. Saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Oke, baik. Terima kasih Ibu Francisca untuk presentasinya, dan juga ya betul Bapak Ibu, kita juga sebenarnya dalam kondisi seperti ini untuk promo itu lebih memang bersifat untuk membantu Bapak Ibu sekalian, sehingga free 6 bulan itu kita berikan untuk membantu boost productivity dari tempat Bapak Ibu. Baik, kita mulai dengan pertanyaan yang pertama dari Bapak Andri Setiawan. Pagi Pak, yes, pagi. Bagaimana saya membackup semua percakapan, files, grup yang ada di Teams ke storage saya? Oke. Iya, untuk berarti nanti kalau misalnya Bapak mau coba ini ya Pak, recording seperti itu ya, terus nanti gimana caranya menyimpannya. Nah, untuk recording sendiri, kalau saya bisa tunjukkan di sini, kalau kelihatan nggak ya? Sorry.
Sebentar. Di sini ada ditulis Hartanto Dharmayadi started recording. Jadi kita ketika melakukan recording, otomatis nanti Microsoft akan record dulu, and then kemudian dia akan kirimkan kita email. Di dalam bentuknya itu Microsoft Stream, gitu. Jadi semacam kayak namanya tuh kayak YouTube. Jadi dia akan kirimkan videonya di dalam email kita. Nah, kemudian kita juga bisa lakukan download di video tersebut, seperti itu, atau voice call-nya. Seperti itu, kita tinggal langsung download. Seperti saya menambah, selamat pagi semuanya. Saya Emma dari tim VB Cloud juga, dari timnya Francisca juga. Ingin menambahkan sedikit terkait pertanyaan Pak Andri yang terkait backup ya. Jadi di sini aku nangkepnya backupnya itu semua percakapan, file, dan grup dari Teams, Microsoft Teams ini ke storage yang dimiliki oleh Bapak. Nah, hal tersebut bisa kita lakukan, Pak. Kita juga ada backup service-nya untuk Microsoft Teams ini. Kita menggunakan tools backup. Di sini kita bring Acronis, mungkin kalau Bapak familiar, itu jadi dari Microsoft Teams sendiri, semua file Teams dan lain-lain itu disimpan di belakangnya itu di OneDrive atau SharePoint. SharePoint lah sebetulnya lebih tepatnya. Dan Acronis Backup ini sudah bisa melakukan all backup dari si SharePoint online. Jadi semua data kita yang di Teams itu bisa kita simpan di tempat kita. Kecuali di bagian chatnya. Jadi untuk chat sendiri memang belum bisa di backup, tapi di tim sendiri sudah disiasati dengan persistent chat. Jadi semua chat yang dilakukan di dalam Teams itu nggak bisa di-delete, Pak. Itu memang saat ini seperti itu adanya. Jadi bisa jadi kelebihan, bisa jadi kekurangan juga dari fitur Teams ini sebetulnya. Dari chatnya itu nggak bisa di-delete. Tapi yang kita bisa backup sebenarnya semua file, semua dokumen yang dimasukin ke dalam Teams-nya itu. Mungkin itu terkait backup yang mudah-mudahan menjawab ya Pak. Boleh kalau gitu berarti Pak timnya Pak Hartanto untuk bisa menawarkan ke kami nih untuk solusi backupnya Pak. Boleh Pak, baik. bisa kita off session nanti kita discuss untuk kebutuhan backupnya ya Pak. Terima kasih. Mungkin ke pertanyaan sama-sama Pak. Mungkin kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Sebelum itu Pak Toto ada yang mau diinformasikan terkait feedback form mungkin? Yes. Baik, benar sekali Ibu Emma. Baik, Bapak Ibu semuanya mungkin bisa dibantu juga sembari akan memberikan pertanyaan. Jadi juga mungkin menunggu jawaban dari tim kami bisa mengisi feedback form. Yes, feedback form ini juga saya akan berikan di kolom chat untuk linknya. Memang feedback form ini hanya singkat saja Bapak Ibu, tidak banyak dan memang berguna untuk kami, internal kami untuk meningkatkan mutu layanan dari webinar kami. Baik, terima kasih. Baik, mungkin oke, lanjut ya, kita ke pertanyaan yang berikutnya dari Bapak Sani. Baik, Bapak Sani, apakah harus punya Office 365 account untuk pakai Teams atau bisa sign up dengan Gmail account? Ya, Bu Francisca. Untuk pakai Teams ini harus pakai Microsoft account sih Pak. Kita bisa kita sign up, kita create account baru, tapi harus pakai Microsoft account seperti itu. Ya, untuk Bapak Sani ya, jadi lebih untuk Teams creation yang tadi mungkin sudah dijelasin cukup detail ya Pak, untuk Teams creation, meeting creation, kalender, file, dan koordinasi antar tim itu perlu si license Microsoft sendiri, account Microsoft sendiri. Tapi kalau misalnya kayak join sekedar call yang dibikin seperti yang saat ini kita lakukan, itu sebetulnya tanpa license Office 365 pun bisa kita lakukan Pak. Itu. Dan si saat ini ada terpisah sebetulnya license-nya dari Office 365, cuma tidak bisa mengaktifkan semua fitur. Jadi sangat limited. Jadi kita pribadi yang sudah explore produk ini, sebetulnya dia lebih cocok dikombinasikan dengan si Office 365, Pak. Jadi ketika semua emailnya itu memang sudah ada mailbox-nya dan segala macam, semua fitur ini ke open, baru bisa lebih maksimal. Gitu, Pak. Ya, mudah-mudahan sudah cukup menjawab untuk pertanyaan Pak Sani ya. Mungkin kita lanjutin pertanyaan berikutnya kali ya. Dari Pak Dodi Nandi, enterprise call bisa telepon ke nomor kantor atau mobile tanpa biaya tambahan. Bisa Pak, saat ini sudah bisa call ke nomor kantor, nomor mobile,
Cuma memang itu untuk license Office 365 E5 yang bisa melakukan hal tersebut, atau di bawahnya itu kita bisa menambah license tambahan, itu namanya phone system license. Phone system license untuk masing-masing usernya. Jadi bukan berarti tanpa biaya tambahan, Pak, fitur yang enterprise call tadi. Betul, ada tambahannya. Kalau misalnya memang mau sudah punya license Office 365 di bawah E5, tapi harus yang enterprise, itu bisa menambahkan yang tadi seperti Ibu Emma bilang, phone system license. Tapi minimal yang enterprise. Iya, karena memang fitur enterprise calling ya, Bu Cika ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Gersom. During work from home kita menggunakan Wi-Fi or GSM untuk koneksi internet. Gimana caranya charge code seperti PSTN? Apakah semua nomor telepon klien kita harus dikonfigur di PABX terlebih dahulu? Sejauh ini di tempat Pak Gersom menggunakan komunikasi WA yang lebih simpel dan free of charge. Iya Pak, jadi sebetulnya memang kalau dibandingkan dengan WhatsApp ya beda ini sih Pak, lebih beda proposition ya, penempatan dan value-nya pun beda menurut saya. Memang kalau di WhatsApp lebih simpel dan ya tidak berbayar lah, free. Tapi keunggulannya jadi kalau misalnya ini kita bilangnya satu tools untuk semua. Jadi cocok sebenarnya enterprise, makanya disebutnya enterprise calling Pak. Untuk di skala enterprise itu mereka limitasi data kantor tidak boleh tercampur dengan data personal seperti WhatsApp. Jadi ada beberapa company yang kita juga discuss bareng itu mereka nggak mau perihal kantornya itu menggunakan WhatsApp gitu. Jadi harus ada di satu tools productivity. Nah mereka gunakan Teams ini supaya terpisah. Jadi untuk calling urusan kantor, data-data kantor itu hanya di Teams. Dan tadi kita juga punya enterprise security built-in fitur juga seperti MFA, ada data loss prevention-nya juga. Nah itu diactivate supaya memastikan keamanan data juga nggak keluar dari organisasi. Jadi lebih ke sana sih Pak. Dan untuk koneksi dengan WiFi or GSM, ya jujur memang menggunakan Teams itu sangat depends on connectivity. Jadi kita harus pastikan connectivity kita cukup baik. Tapi di sini kita sih sepanjang menjalani remote working ini kita juga kan tim kita tersebar nih Pak, nggak cuma di Jakarta doang, ada yang di Bekasi, ada yang di Bogor, beberapa teman-teman juga koneksi internetnya terbatas. Tapi so far kita lakukan ini cukup lancar, mungkin ada kendala 1-2 kali, tapi tidak sampai benar-benar tidak bisa melakukan Teams calling seperti itu. Jadi kita limitasi biasanya kalau koneksinya terbatas jangan nyalakan videonya, misalnya yang kayak gitu kita ada tips and triknya supaya tetap bisa jalan dengan limited connection. Gitu untuk Pak Gersom. Selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Nuredi terkait pembuatan Teams. Teams-nya ini apakah harus moderator atau owner dari tenannya? Mungkin Bu Francisca bisa bantu jelaskan. Oke, kalau untuk yang untuk membuat satu divisi itu bisa moderatornya sih Pak, yang create untuk channel ya, channel lebih ke Teams ya. Oh bisa ke moderatornya sih Pak. Jadi kalau untuk di yang 365 gitu Pak, itu kita bisa configure cukup banyak settingannya. Nah salah satu yang bisa diatur adalah creation dari tim ini. Jadi kita bisa set apakah hanya limited user yang harus admin atau di open to all, semua member dari organisasi bisa membuat Teams-nya masing-masing, itu juga memungkinkan. Kalau di VB sendiri kita masih di open sih Pak untuk setting itu. Jadi memang any team bisa di-create, dibuatkan satu timnya untuk mereka koordinasi di dalam Teams tersebut. Tapi kalau memang ada kebutuhan untuk dikonfigur hanya limited person yang bisa melakukan pembuatan tim, itu juga memungkinkan. Kita bisa di Teams. Oke. Ada pertanyaan lagi. Mungkin nextnya ya langkah-langkah invite peserta yang benar seperti apa? Mostly kalau saya bantu jawab sedikit Pak, kalau yang kita sendiri yang udah kita lakukan, kalau misalnya kita mau invite peserta, kita bisa create by kalender sih Pak. Jadi kalau misalnya Bapak mau create meeting di kalender, misalnya Bapak pakai Outlook, itu bisa kita create Teams meeting, kemudian kita invite melalui email
email usernya yang mau join di dalam meeting tersebut, and then kita send email tersebut. Nah, nanti orang yang menerima email tersebut dia akan mendapatkan link join di dalam link Teams meeting ini, sehingga kita bisa melakukan meeting. Seperti itu sih, Pak. Kalau untuk peserta, misalnya di luar organisasi kita, kalau misalnya kita mau di dalam organisasi kita, ya kita tinggal bikin satu meeting baru, and then kita langsung invite orang-orang di organisasi tersebut juga bisa. Seperti itu. Oke, semoga menjawab. Kemudian kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya dari Pak Mugi. Untuk promo trial 6 bulan ini, apakah satu perusahaan hanya satu account atau kita mendapatkan maksimal berapa account untuk satu perusahaan? Terima kasih. Oke, jadi saya bantu jawab. Untuk yang promo S1 ini, satu perusahaan memang dapat satu accountant, Pak. Cuman dia bisa support sebenarnya up to 2.000 account sebenarnya. Cuman balik lagi tergantung ke kebutuhan Bapak. Seperti itu, di internal ada berapa user, nanti kita bantu untuk kasih license-nya. Seperti itu, Pak. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya. Apakah kita create Teams-nya dulu, terus masukkan alamat emailnya, atau kita buat Teams-nya dan invite lewat kalender? Ini maksudnya untuk kita create meeting kali ya, Pak ya? Create meeting atau... Iya, Bu, betul, Bu. Kita create meeting sih. Create meeting. Ya. Oke. Kalau untuk create meeting, sebenarnya kalau Bapak create meeting lewat kalender, yang menu kalender itu, dia otomatis nanti ketika Bapak invite akan tercreate meetingnya. Seperti itu. Atau akan ke-create room baru, sehingga orang lain bisa join lewat link dari kalender tersebut yang dikirimkan. Terus kalau orang itu belum kita invite emailnya nih, Bu, kita hanya kirimin copy linknya aja, itu bisa join atau enggak ya? Bisa. Ya, as long as dia dapat linknya itu ya, Pak ya. Oh, jadi nggak perlu Bisa kita sih, Pak. invite di emailnya ya? Kita nggak perlu masukkan emailnya di kalender, nggak perlu gitu. Kita cuma kirim link lewat WA atau apa gitu, bisa join. Boleh juga sih, Pak. Betul. Betul, Pak. Jadi linknya itu dari meeting yang sudah kita create, bisa kita teruskan kepada orang lain, mungkin yang nggak terima email kita biasanya ya, Pak. Itu untuk bisa join. Jadi no issue, nggak harus dimasukin ke dalam kalender meetingnya. Bisa kita create, linknya itu bisa kita teruskan. Untuk join. Oke, makasih. Oke, sama-sama, Pak. Oke, mungkin kita move pertanyaan selanjutnya. Dari Pak Joni Yang. History chat tidak bisa dihapus. Bagaimana dengan hasil recordingnya? Kemudian ini ada pertanyaan selanjutnya, apakah kita bisa undang orang lain ke dalam tim meeting hanya menggunakan nomor telepon peserta tersebut atau harus menggunakan email? Oke. Untuk saya jawab pertanyaan yang kedua dulu kali ya. Untuk ini biasanya kita invite-nya itu menggunakan email sih, Pak. Untuk kita undang orang tersebut ke dalam meeting. Mungkin Ibu Emma ada mau menambahkan? Iya, aku mau bantu jawab yang pertama yang tentang recording. Ya. Jadi memang kalau history chat tidak bisa dihapus, tapi hasil recording bisa, Pak. Nah, recordingnya itu nanti dia connect sama satu fitur di Office 365 namanya Microsoft Stream. Jadi itu kayak YouTube channel tapi internal, Pak, untuk organisasi kita aja. Jadi setiap any recording yang kita create itu ada muncul di stream dan itu bisa kita download, bisa kita delete juga recordingnya kalau sudah tidak digunakan kembali. Gitu sih. Oke, kita lanjut pertanyaan selanjutnya. Mohon di-share terkait setting permission untuk akses user dari sisi admin. Bu Emma mungkin bisa bantu untuk permission. Ya, jadi mungkin ini lebih ke permission akses Teams-nya gitu ya, Pak, maksudnya. Jadi sebetulnya konfigurasi di Teams ini cukup detail dan banyak, Pak. Mungkin ini kalau koneksinya mengizinkan saya bisa show sih sebetulnya. Jadi seperti apa untuk setting-settingannya. Cukup banyak yang bisa kita manage, tapi yang paling sederhana sebetulnya, jadi kita mengerti konsep Teams-nya dulu, Pak. Jadi kan kita create itu satu tim, lalu di dalam tim itu akan ada channel.
beberapa setting itu. Jadi ketika kita create tim, pertama kita bisa setting tim tersebut akan menjadi public atau private. Kalau dia menjadi public, kita bisa invite, orang yang tidak di-invite pun bisa request untuk join ke dalam tim tersebut. Tetapi kalau timnya kita set menjadi private, itu hanya orang-orang yang kita masukkan ke dalam tim tersebut yang bisa masuk dan akses semua percakapan, semua data di dalam Teams. Nah, di dalam Teams ini tadi ada channel-channelnya. Di dalam channel ini adalah biasanya kita separate lagi per project. Contohnya Pak, kita per discussion marketing, lagi ada campaign free A1 gitu. Itu akan kita bikin jadi satu channel tersendiri. Di mana di channel ini juga kita bisa moderasikan Pak. Contohnya siapa saja yang bisa melakukan posting, siapa saja yang bisa melakukan komen. Ada yang bisa langsung di-block atau bisa kita bilang harus approval moderator baru itu dipublish. Itu juga memungkinkan. Nah, dari tim tersebut kita bisa manage membernya, ada yang jadi owner dari tim, ada juga yang jadi member. Simpelnya kayak gitu, cuma sebetulnya kalau mau lebih advance, itu di belakang ada lagi, dia connect dengan admin dari Office 365, yang kita bisa leverage beberapa fungsi administrasi atau security-nya juga. Saya kira, ya baik Bu, saya kira sudah jelas Bu. Saya kira mungkin per user itu berarti bisa kita kita bisa setting permission sesuai dengan ini Bu ya, aksesnya Bu ya. Betul. Jadi dari masing-masing tim yang di-create kita hanya buka itu ke beberapa orang tertentu saja. Misalnya kita bikin tim marketing ya Pak, nggak kita masukin semuanya nih dari satu organisasi kita. Tim HRD tidak perlu ada di dalam tim marketing. Nanti tim HRD mungkin punya sendiri. Nah biasanya kita juga punya satu yang jadi wadah besarnya kita, kalau di VB kita sebutnya tim VB Cloud Family. Itu di mana semua orang ada di dalam tim tersebut. Nah di situ jadi kita bisa manage jalannya informasi. Jadi informasi mana yang cukup di-share di lingkaran tertentu, informasi mana yang dipublish. Seperti itu, terkait Teams-nya. Jadi di satu organisasi bisa jadi ada banyak Teams yang dibuat. Jadi kembali ke statementnya Bu Cika, bahkan kadang yang small team, unit-unit terkecil pun bisa dibikin satu Teams-nya tersendiri untuk apabila dibutuhkan koordinasi, untuk memudahkan. Mungkin itu terkait permission access ya, user access. Mungkin saya lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Regi terkait recording. Apakah recording yang kita buat dari satu meeting seperti ini kan kita record, otomatis tershare ke grup yang sedang menjoin meeting ini, atau perlu dari user melakukan record share ke partisipan lain? Ya, jadi untuk recording tadi saya sudah sempat statement, di belakangnya itu menggunakan Microsoft Stream, di mana Microsoft Stream ini seperti YouTube tapi internal, sehingga tidak bisa diakses oleh orang dari organisasi lain. Jadi recording yang kita create tidak bisa diakses oleh Bapak Ibu yang di luar dari organisasi VB Cloud yang create meeting ini dan yang lakukan recording. Tetapi yang bisa dilakukan adalah recording tersebut bisa kita download, kita input ke SharePoint atau ke OneDrive, nanti linknya itu yang kita akan distribusikan ke Bapak Ibu. Biasanya kalau kita menggunakan cara seperti itu sih untuk distribute recording dari sebuah meeting. Karena tidak otomatis. Yang di dalam organisasi bisa langsung akses, iya betul Pak. Kalau di dalam organisasi bisa langsung akses yang internal. Oke. Mungkin sebelum kita lanjutkan, saya mau remind satu kali lagi untuk pengisian feedback form. Yes. Supaya kita juga bisa improve nih Pak terkait webinar session yang kita adakan. Yes, betul Ibu Emma. Terima kasih untuk reminder. Saat ini yang sudah mengisi feedback form sudah 11 orang. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah mengisi feedback-nya. Sangat berarti buat kita. Dan juga masih ya, untuk yang belum, mungkin kami masih menunggu untuk feedback-nya. Terima kasih. Ada attendance-nya hari ini cukup ramai soalnya Pak Hartanto ya, sampai 46. Yes, betul. Kita sangat dibantu untuk feedback form-nya juga Pak. Baik. Nah, aku lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Pak Gersom. Untuk bisa melakukan calling di luar organisasi hanya yang E5 ya? Ya Pak, saya klarifikasi sekali lagi. Kalau E5 langsung bisa, kalau Enterprise+
plan lainnya seperti S1 atau E3 itu harus tambah add-on. Namanya license phone system, Pak. Kalau di luar dari enterprise, contohnya yang digunakan misalnya bisnis esensial atau bisnis premium, itu belum bisa mengaktifkan fitur enterprise calling. Memang harus upgrade ke enterprise terlebih dahulu. Itu tadi pertanyaan Pak Hari sudah dijawab ya Pak terkait copy link, jadi linknya memang bisa untuk invite meeting. Lalu ada pertanyaan dari Bapak atau Ibu Sani, ini Bu, kalau saya perlu Teams untuk berkomunikasi antara grup marketing, apa bedanya saya pakai Office 365 Business Essential dengan Office 365 S1? Saya hanya perlu Teams-nya aja. Oke, kalau cuma butuh Teams-nya di Office 365 Business Essential sudah di cover Pak. Jadi bisa menggunakan Business Essential. Karena secara harga, secara pricing juga lebih cost efisien ya Pak, lebih murah lah untuk Business Essentialnya. Di S1 itu sebenarnya dia paket dari enterprise dan di sana juga ada fitur-fitur security lebih banyaknya Pak. Advanced Threat Protection dan lain-lain. Kalau memang hanya dipakai Teams-nya, using yang Business Essential cukup. Betul, menambahkan sedikit untuk yang S1, kelebihannya juga dia lebih support banyak user. Kalau misalnya yang esensial kan maksimum hanya 300 user. Ya. Selanjutnya terkait bandwidth internet, pertanyaan dari Pak Arianto, yang dibutuhkan untuk video call lewat Teams, apakah jika ada partisipan yang koneksi internetnya kurang baik, tetap akan bisa menerima suara? Terima kasih. Iya. Kita pernah ada kondisi Pak mencoba video calling di mana koneksi internetnya jelek, videonya itu putus-putus, jadi seperti apa ya pixel gitu, tetapi suaranya masih terdengar jelas. Tetapi ada juga kondisi di mana ketika koneksi internet sangat buruk, bahkan suaranya pun terputus-putus Pak. Itu memungkinkan terjadi. Kalau berapa bandwidth internet yang dibutuhkan? Saya ada share di chat. Ini menurut dokumentasi dari Microsoft ada bandwidth requirement-nya untuk audio call. Mungkin bisa dicek di chat. Di sini kita cek sih very small untuk per usernya ya Pak, 30 kbps untuk hanya audio calling. 30 kbps. Kita lakukan 100 orang masih di 3 mbps. Gitu. Kalau hanya video. Tapi kadang yang nggak stabil itu kan kalau menggunakan internet pribadi ya, jaringan rumah biasanya atau GSM, tadi beberapa yang sharing. Itu memang lebih tidak predicted, tidak bisa kita prediksi sih. Oke. Sudah habis ini pertanyaannya. Terima kasih untuk partisipasi dari Bapak Ibu untuk join sesi kita kali ini. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi dari Pak Toto atau dari Bu Francisca? Iya, baik. Terima kasih juga untuk feedback-nya ini sudah berjalan ke 16. Jadi sudah ada 16 peserta yang memberikan feedback-nya kepada kami. Terima kasih. Dan juga di dalam feedback itu pun juga kita memberikan penawaran terkait yang free 6 months trial untuk yang Office 365 S1. Mungkin bila memang Bapak Ibu mengatakan iya untuk mau mendapatkan free 6 months tersebut, kita akan bantu follow up untuk dengan data yang sudah Bapak Ibu berikan di feedback form tersebut ya. Baik. Oke, Pak Ikhwan, mohon di-share presentasinya via email. Baik, Pak Ikhwan, sesuai dengan kesepakatan kita yang di awal bahwa untuk seluruh presentasi materi dan juga recordingnya akan diberikan via email, itu paling lambat H+7 dari hari ini ya Bapak Ibu. Baik. Oke, mudah-mudahan sesi sharing hari ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu. Mungkin bisa dicoba dari ada E1 trial yang kita juga lagi provide untuk 6 bulan ke depan. Itu tadi maksimum sudah diinfokan ya, ada berapa ribu user Pak, jadi cukuplah untuk digunakan satu organisasi pada saat seperti ini, dan itu kita bisa fungsinya banyak. Selain koordinasi, kita juga bisa adakan seperti ini, training learning session untuk belajar bareng, sharing, dan lain sebagainya. Jadi tujuannya untuk tetap produktif sih Pak di saat-saat seperti ini gitu, walaupun harus kerja dari rumah masing-masing,
Tapi jangan sampai juga kita nggak buat apa-apa gitu. Takutnya nanti ketika bisnis kembali normal, kita sudah ketinggalan begitu banyak gitu. Yes, setuju Ibu Emma. Lebih tujuan dari sesi ini sebenarnya kita sharing kan adalah itu sih, untuk sharing, sebetulnya sharing apa yang kita bisa, yang kita tahu dari tools yang kita punya, mungkin bisa membantu di tempat organisasi Bapak Ibu berada, baik yang sudah menggunakan Office 365 ataupun yang belum menggunakan gitu. Dan yang belum menggunakan tadi ada free trial-nya, bisa testing, kita kasih gratis, tidak ada TNC, tidak ada komitmen apapun Pak. Yes. Itu aja sih. Mungkin ada pertanyaan lainnya? Atau kita bisa closing? Oke. Baik, apakah mungkin ada pertanyaan? 1, 2 pertanyaan dari Bapak Ibu? Is it, kalau memang sudah, untuk untuk feedback formnya sendiri sudah 19 orang yang mengisi. Mungkin saat ini juga masih ada yang sedang mengisi feedbacknya. Baik Bapak atau Ibu dari, wah ini namanya 1929. Dan oke, terima kasih untuk sharingnya. Terima kasih juga untuk partisipasinya Bapak Ibu. Oke, bila memang tidak ada pertanyaan lagi, bisa kita akhiri untuk webinar kita series kedua untuk sesi yang pertama kali ini. Dan juga mau mengingatkan juga bagi Bapak Ibu yang juga ingin mengikuti sesi kedua, yaitu mengenai how to secure your remote access with Windows Virtual Desktop. Pembicaranya pun juga akan kita datangkan dari Microsoft langsung, Bapak Danilo. Bila memang Bapak Ibu tertarik, bisa nanti kita akan informasikan lagi via email dan juga WhatsApp. Bila memang di nomor handphone yang Bapak Ibu berikan itu ada WhatsApp-nya, kita akan berikan link live untuk yang webinarnya. Baik, kalau begitu Bapak Ibu semuanya, terima kasih untuk waktu yang diberikan dan juga partisipasinya dalam pertanyaan dan juga memberikan feedback kepada kami. Sampai jumpa di sesi kedua besok di jam yang sama. Stay safe dan stay produktif ya Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Pak Toto, Bu Emma. Terima kasih semuanya. Ya, Mbak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, thank you. Terima kasih sharingnya. Terima kasih Bapak. Tim PB Cloud ya. Ya, tim PB Cloud. Terima kasih Bapak.